Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Iqbal Zain, NPM 198, dari kelas Bisnis Internasional B012, Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuis ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Pak Rega. Saya akan mempresentasikan salah satu bab yang telah diajarkan oleh beliau. Next. Ya. Materi yang akan saya presentasikan adalah materi teori perdagangan internasional klasik dan modern. Next. Nah, sebelum membahas teori perdagangan internasional, di sini ada pengertian apa itu perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud di sini itu dapat berupa antar individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara yang lain, atau antar pemerintah dengan pemerintah negara yang lain. Menurut banyak negara, perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP-nya, juga untuk mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Next. Sekarang kita akan masuk dalam teori perdagangan internasional, dibagi menjadi dua, yaitu klasik dan modern, di mana teori klasik masih berbasis negara dan teori modern sudah berbasis perusahaan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 3 teori klasik, yaitu merkantilisme, keunggulan absolut, dan keunggulan komparatif. 4 teori modern, yaitu siklus hidup produk internasional, kesamaan negara, perdagangan baru, dan keunggulan kompetitif nasional. Next. Ya, selanjutnya ada teori klasik, di mana teori-teori ini pertama berkembang saat munculnya negara Eropa besar selama abad 16. Teori-teori ini berfokus pada negara individual dalam membahas pola ekspor dan impornya. Yang pertama ada teori merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara tersebut, dan bahwa besarnya volume perdagangan global itu teramat sangat penting. Menurut penganut merkantilisme, sebuah negara harus memperbesar simpanan dengan meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jika saya lebih banyak menjual barang ke orang asing daripada membeli barang dari orang asing, otomatis pemasukan logam mulia saya ini lebih banyak daripada pengeluaran logam mulia saya, karena di merkantilisme ini alat pembayarannya berupa logam mulia, sehingga memungkinkan saya lebih kaya atau lebih kuat daripada orang asing tersebut. Jadi dalam teori merkantilisme ini, kemakmuran atau kekayaan suatu negara itu diukur dari seberapa banyak simpanan logam mulianya. Negara akan melakukan ekspor besar-besaran kecuali logam mulia, dan berusaha tidak melakukan impor kecuali logam mulia. Ide pokok dari teori merkantilisme ini yaitu yang pertama, alat pembayaran menggunakan logam mulia, utamanya emas. Yang kedua, mempercayai a zero sum game. Itu artinya di mana sebuah negara hanya dapat memperoleh keuntungan perdagangan dengan cara mengorbankan negara lainnya. Yang ketiga ada memperluas perdagangan dengan kolonisasi di Amerika, Afrika, dan Asia. Dan yang terakhir, suatu negara melakukan ekspor lebih besar daripada impor, maka suatu negara itu dianggap atau berpeluang besar menjadi negara kaya atau kuat. Next. Ya, yang selanjutnya ada teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut atau teori keunggulan mutlak merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menjelaskan tentang keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dalam hal produksi. Jadi negara mana yang memproduksi barang lebih besar, maka negara tersebut dianggap lebih unggul. Contoh dalam hal ini adalah Indonesia memproduksi batik namun tidak memproduksi laptop, sedangkan Jepang memproduksi laptop dan tidak memproduksi batik. Dalam kasus ini maka akan terjadi perdagangan internasional antara Jepang dan Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terpenuhi tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi tabel di bawah ini. Ya, bisa dilihat dari data tabel ini bahwa Indonesia itu memproduksi 21 meter batik dan 3 unit laptop. Dengan DTDN 1 meter batik sama dengan 1/7 unit laptop, 1 unit laptop sama dengan 7 meter batik. Sedangkan Jepang memproduksi 6 meter batik dan 18 unit laptop dengan DTDN 1 meter batik sama dengan 3 unit laptop.
1 unit laptop sama dengan sepertiga meter batik. Dan karena di teori keunggulan absolut ini negara diharuskan memfokuskan produksi, memperbanyak produksi pada barang yang difokuskan tadi, maka Indonesia akan lebih menguntungkan jika fokus pada produksi batik dan produksi laptop dialihkan untuk menambah produksi batik. Begitu juga Jepang harus melakukan fokus produksi pada laptop, dan ketemu 24 meter batik diproduksi oleh Indonesia dan 36 unit laptop diproduksi oleh Jepang, itu yang maksimalnya. Next, yang selanjutnya teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori keunggulan mutlak. Ia menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Langsung saja pada penjelasan ilustrasi tabel di bawah. Dalam kasus ini, teori keunggulan mutlak tidak akan berlaku sebab Indonesia unggul dalam memproduksi batik dan padi daripada Jepang, dan tidak akan terjadi perdagangan internasional jika tetap menganut teori Adam Smith. Namun di teori ini tetap akan terjadi perdagangan apabila kedua negara melakukan spesialisasi produksi pada produk yang nilai tukarnya tinggi. Bisa dilihat dari tabel ini, pada DTDN yang tertera, Indonesia harus melakukan spesialisasi pada padi dan Jepang melakukan spesialisasi pada batik. Saya ibaratkan nilai tukar internasionalnya itu 18 meter batik sama dengan 18 ton padi. Maka jika Indonesia dan Jepang melakukan spesialisasi produksi dengan menukarkan produk yang untuk produk unggulannya, maka akan ketemu untung 6 ton padi untuk Indonesia dan Jepang untung 12 meter batik. Next. Selanjutnya kita akan masuk pada teori modern atau teori berbasis perusahaan. Teori ini muncul sejak Perang Dunia II karena riset bisnis internasional telah berfokus pada peran perusahaan dibanding negara. Maka dari itu muncullah teori ini dengan berbasis perusahaan. Yang pertama ada siklus hidup produk internasional yang dicetuskan oleh Raymond Vernon. Teori ini memusatkan diri pada ekspansi pasar dan inovasi teknologi yang relatif kurang diperhatikan dalam teori-teori sebelumnya. Teori ini bermanfaat dalam menjelaskan pola-pola perdagangan dari kalangan manufaktur serta ekspansi penjualan dan produksi dari anak perusahaan multinasional. Teori siklus hidup produk internasional memiliki dua prinsip penting yang utama. Yang pertama, teknologi merupakan faktor paling penting dalam menciptakan atau membuat produk baru. Yang kedua, ukuran dan struktur pasar penting dalam menentukan pola perdagangan. Nah, dalam teori ini juga terdapat tahapan-tahapan siklus produk. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap produk baru. Di tahap ini akan terjadi pengenalan dan pengembangan produk inovatif, keraguan profit market, lalu produksi masih dilakukan di negara asal, dan survei kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan berkelanjutan. Yang kedua, teori pendewasaan produk. Tahap ini konsumen semakin memahami produk, penjualan meningkat, mendirikan pabrik baru, lalu kompetitor mulai bermunculan. Yang terakhir ada tahap produk terstandarisasi. Pada tahap ini pasar akan menjadi stabil, produk sudah mulai terstandarisasi, penekanan harga dan importir bersih sampai pada waktunya produk ini akan menurun dan berulang pada siklus tadi. Next, yang selanjutnya ada teori kesamaan negara yang dicetuskan oleh Stefan Linder, menjelaskan tentang pertukaran barang yang diproduksi oleh satu industri di negara A untuk barang yang diproduksi oleh industri lain di negara B. Seperti pertukaran anggur Prancis dengan radio jam Jepang. Teori ini khususnya berguna untuk menjelaskan perdagangan dalam barang terdiferensiasi seperti mobil, peralatan elektronik mahal, dan produk perawatan pribadi yang dimana nama merek dan reputasi produk memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Penganut teori ini meyakini bahwa pasar asing yang paling menjanjikan adalah pasar yang preferensi konsumennya menyerupai keadaan ekonomi atau pasar domestik di negara asalnya. Next. Ya, yang selanjutnya ada teori perdagangan baru oleh Kelvin, Krugman, dan Heldman. Mereka memperluas analisis Linder dengan menggabungkan dampak dari skala ekonomi
pada perdagangan barang terdiferensiasi. Skala ekonomi terjadi jika biaya rata-rata untuk memproduksi sebuah barang menurun seiring output barang tersebut meningkat. Nah, berikut ada cara perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang pertama, perusahaan harus memiliki HKI atau hak kekayaan intelektual. Yang kedua, perusahaan harus berinvestasi pada R&D atau riset dan pengembangan. Yang ketiga, harus mencapai lingkup ekonomi scope. Ekonomi scope itu adalah biaya rata-rata menurun seiring pertambahan kuantitas beberapa produk. Yang terakhir, perusahaan harus mengeksploitasi kurva pengalaman, di mana perusahaan yang semakin berpengalaman akan menimbulkan kepercayaan terhadap konsumen. Next. Ya, yang terakhir ada teori keunggulan kompetitif nasional dicetuskan oleh Michael Porter. Teori ini merupakan tambahan terbaru pada teori perdagangan internasional dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Porter meyakini bahwa keberhasilan dalam perdagangan internasional berasal dari interaksi keempat unsur spesifik negara dan spesifik perusahaan. Jadi intinya perusahaan dan negara itu harus berkesinambungan atau bekerja sama untuk mencapai keberhasilan perdagangan internasional. Dari 4 faktor tersebut, yang pertama ada faktor kondisi produksi, di mana tenaga kerja, sumber daya, tingkat pendidikan, dan infrastruktur negara. Yang kedua ada kondisi permintaan, yaitu seberapa besar konsumen domestik itu merangsang perkembangan perdagangan tersebut. Yang ketiga, industri terkait dan industri pendukung, di mana akan terjadi kompetisi supplier yang akan menguntungkan pada perusahaan. Yang keempat, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, di mana lingkungan domestik membentuk kemampuan bersaing di pasar internasional. Next. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.